Bagaimana jika manusia bisa berubah menjadi harimau? Apakah ini ilmu siluman harimau? Cerita seru ini wajib kamu simak sampai akhir. Apa kamu sudah siap? Mari kita mulai. Gumara melangkah perlahan di jalanan tanah desa Kumayan. Udara sore terasa hangat, dan suara jangkrik mulai terdengar di kejauhan. Matanya menatap ke sekeliling, memperhatikan suasana desa yang tenang namun terasa menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan kebun kecil di sampingnya. Sementara anak-anak berlari-lari tanpa alas kaki, tertawa tanpa beban. Ia baru tiba di desa ini beberapa hari lalu. Ditugaskan sebagai guru di sekolah kecil di tepi pematang sawah. Warga desa menyambutnya dengan ramah. Tetapi ada sesuatu dalam sikap mereka yang membuatnya bertanya-tanya. Tatapan mereka penuh hormat, tapi juga seolah menyimpan rahasia yang enggan mereka ceritakan. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sekolah, Gumara duduk di teras rumahnya yang sederhana. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan yang berada di sisi lain desa. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat batas desa, tempat hutan lebat berdiri dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi. Seorang muridnya, anak laki-laki bernama Sardi, menghampirinya sambil membawa sekeranjang ubi. "Guru, ini dari ibu," katanya untuk makan malam, kata Sardi, meletakkan keranjang itu di dekat Gumara. Gumara tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Sampaikan salamku untuk ibumu." Sardi mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia menatap Gumara dengan sedikit ragu. "Guru, apa guru pernah dengar tentang hutan larangan?" tanyanya pelan. Gumara mengernyit. "Hutan yang di sebelah desa." Sardi mengangguk cepat. "Jangan pernah masuk ke sana sendirian, Guru. Banyak orang hilang di dalamnya. Ada yang bilang hutan itu dijaga oleh sesuatu." Gumara tertawa kecil. "Oleh siapa?" Sardi menelan ludah. "Oleh harimau besar yang bukan harimau biasa." Anak itu tampak ketakutan, seakan hanya dengan menyebutnya saja sudah cukup untuk menimbulkan malapetaka. Gumara tersenyum tipis, mencoba tidak terlalu memikirkan cerita itu. Tetapi entah kenapa, kata-kata Sardi meninggalkan rasa penasaran dalam dirinya. Saat malam turun dan bulan mulai muncul di langit, Gumara duduk di dekat jendela, menatap ke arah hutan yang tampak seperti dinding gelap di kejauhan. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa memanggilnya. Dan tanpa ia sadari, malam ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, tetapi rasa penasaran di dalam diri Gumara tak kunjung mereda. Angin membawa suara dedaunan yang bergesekan, seolah berbisik, mengundangnya untuk datang. Dari tempatnya duduk di depan rumah, ia menatap hutan yang berdiri kokoh di tepi desa. Gelap dan sunyi seperti raksasa yang sedang tertidur. Ia tak tahu mengapa, tetapi langkahnya terasa ringan saat meninggalkan rumah. Tubuhnya bergerak begitu saja, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara malam terasa lebih dingin saat ia semakin dekat ke tepi hutan. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Di dalam hutan, cahaya bulan hanya menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di tanah. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya detak jantungnya yang terdengar jelas di telinganya. Lalu, ia merasakannya. Tatapan itu. Gumara berhenti. Dari kegelapan, di antara pepohonan besar, sepasang mata kuning bersinar. Ia menahan napas. Dari balik semak-semak, seekor harimau hitam raksasa muncul. Tubuhnya besar dan otot-ototnya terlihat kokoh di bawah sinar bulan. Nafasnya pelan, tetapi dalam. Hewan itu berdiri di sana, hanya beberapa meter darinya, menatapnya tanpa berkedip. Gumara terpaku. Ia seharusnya merasa takut. Harimau itu bisa menerkamnya kapan saja. Tetapi anehnya, ia tidak merasakan ancaman. Ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang terasa familiar. Tiba-tiba, dadanya terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Gumara jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram tanah,
mencoba menahan sensasi aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya berdenyut hebat, dan dalam pikirannya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat dirinya sendiri, tetapi berbeda. Matanya berwarna emas, tubuhnya lebih besar, dan di belakangnya, bayangan seekor harimau muncul, menyatu dengannya. Gumara terengah-engah. Saat ia mengangkat kepalanya, harimau hitam itu masih berdiri di sana, masih menatapnya. Tapi kali ini, Gumara tahu, harimau itu tidak hanya sekadar binatang. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia baru saja menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Dialaminya. Jantungnya berdetak cepat. Napasnya memburu. Ia menatap harimau hitam yang berdiri di hadapannya. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya dia menatapnya dengan mata kuning yang terasa begitu dalam, seolah sedang mengujinya. Lalu, terdengar suara langkah kaki di antara dedaunan. Seseorang mendekat dari balik pepohonan. Gumara menoleh cepat, dan di bawah cahaya bulan, sosok seorang lelaki tua muncul. Lebo Idat. Warga desa mengenalnya sebagai sesepuh yang bijaksana, seseorang yang selalu dihormati. Namun, malam ini, di dalam hutan yang sunyi, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sorot matanya tajam, penuh pemahaman, seolah ia tahu persis apa yang baru saja terjadi pada Gumara. Sekarang kau tahu siapa dirimu, nak. Suara Lebo Idat tenang, namun mengandung makna yang berat. Gumara menatapnya dengan kebingungan. Ia ingin bicara, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. Saat ia kembali menoleh ke arah harimau hitam itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh harimau itu mulai berpendar pelan, lalu perlahan berubah menjadi manusia. Gumara terpaku. Di tempat harimau tadi berdiri, kini Lebo Idat berdiri di sana, dengan napas yang tetap tenang dan sorot mata yang sama tajamnya. Dunia seakan berputar bagi Gumara. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja ia saksikan. Lebo Idat adalah harimau itu. Harimau itu adalah Lebo Idat. Sebelum Gumara bisa bertanya, suara lain terdengar dari sisi hutan. Seorang wanita melangkah keluar dari bayangan pepohonan. Pitaloka. Wanita itu berdiri dengan anggun, rambut panjangnya tergerai, dan tatapannya penuh misteri. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di hadapan Gumara. Kau salah satu dari kami, Gumara, katanya pelan. Kau adalah keturunan manusia harimau. Kata-kata itu menggema di kepala Gumara. Ia menggeleng, berusaha menolak kenyataan itu. Bagaimana mungkin? Seumur hidupnya, ia hanyalah seorang manusia biasa. Seorang guru yang datang ke desa ini untuk mengajar. Ia tidak pernah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu, sejak kecil, ia memang sering merasa asing di antara manusia biasa. Kadang-kadang, ia bisa mendengar suara yang tak didengar orang lain, merasakan kehadiran sesuatu dari kejauhan, atau melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan malam ini, semuanya menjadi jelas. Lebo Idat menatapnya dengan tenang. Darah yang mengalir dalam tubuhmu tidak biasa. Kau terikat dengan hutan ini. Dengan kami. Gumara menghela napas panjang. Ia menatap tangannya, seolah berharap bisa menemukan jawaban di sana. Segalanya terasa begitu cepat, begitu asing. Tapi ia tahu satu hal. Malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit pagi di desa Kumayan dipenuhi kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan. Udara dingin menusuk kulit. Namun suasana desa terasa lebih berat dari biasanya. Ada bisik-bisik di antara warga. Gumaman yang disertai pandangan penuh kecemasan. Di sudut desa, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Pintu terbuka, dan seorang pria melangkah turun. Tirta Wisesa. Ia mengenakan jas mahal dengan sepatu kulit mengilap, kontras dengan tanah becek di bawahnya. Senyumnya tipis, penuh percaya diri. Di belakangnya, beberapa pria berbadan besar berdiri tegap. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi. Preman bayaran. Dari dalam mobil yang sama,
Datuk Rengga turun perlahan. Ia pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya, mengenakan baju hitam tanpa lengan yang memperlihatkan otot-ototnya yang keras seperti batu. Tatapannya tajam, penuh ketegangan yang siap meledak kapan saja. Tirta menatap Desa sejenak, lalu berjalan ke arah kepala desa yang sudah menunggu dengan wajah tegang. "Kepala desa, kita bertemu lagi," katanya dengan suara tenang, tapi mengandung tekanan. Kepala desa mengangguk kaku. "Apa yang kau inginkan kali ini, Tirta?" Tirta tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan bahwa proyek kami berjalan lancar. Kami akan mulai menebang hutan minggu ini, dan aku ingin semuanya berjalan tanpa hambatan." Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain. Suara mereka penuh ketakutan. Mereka tahu apa yang dimaksud Tirta. Ia ingin menebang hutan Kumayan dan mengubahnya menjadi perkebunan sawit. Kepala desa menggeleng, matanya tajam. "Kami sudah bilang sebelumnya, hutan itu tidak boleh disentuh." Tirta tertawa kecil. "Kalian masih percaya dengan mitos kuno itu? Harimau jadi-jadian? Roh penjaga hutan? Percayalah, itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil." Namun, tidak ada yang menanggapi. Warga tetap diam. Wajah mereka tegang. Mereka tahu hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon tua. Datuk Rengga, yang sejak tadi diam, kini berbicara. Suaranya berat, dalam, seperti geraman yang tertahan. "Kalau ada yang menghalangi, kita tahu cara menyelesaikannya." Ancaman itu jelas. Tirta menoleh ke kepala desa, kali ini dengan ekspresi lebih serius. "Aku tidak ingin terjadi kekacauan. Jadi lebih baik kau meyakinkan orang-orangmu untuk menerima uang ganti rugi dan tidak menghalangi proyek ini." Ia melangkah lebih dekat. Suaranya menjadi lebih pelan. "Atau, aku akan mencari cara lain untuk menyingkirkan mereka." Kepala desa mengepalkan tangannya. Warga yang menyaksikan pertemuan itu mulai mundur perlahan. Beberapa ibu menarik anak-anak mereka menjauh. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Sementara itu, dari kejauhan, Gumara, Lebo Idat, dan Pitaloka berdiri mengamati. Mereka sudah tahu pertarungan baru saja dimulai. Pagi itu, suara gergaji mesin menggema di seluruh desa. Burung-burung beterbangan dari dahan-dahan. Hewan-hewan kecil melarikan diri dari semak-semak. Dari kejauhan, kepulan asap diesel membubung di udara. Di perbatasan desa, buldoser-buldoser raksasa mulai merangsek ke dalam hutan. Pohon-pohon tua yang telah berdiri ratusan tahun mulai roboh satu persatu, menyisakan batang-batang yang tergeletak tak berdaya. Para pekerja dengan helm dan rompi proyek berdiri di sekitar alat berat, mengatur jalannya operasi perataan hutan. Tirta Wisesa berdiri dengan tangan bersedekap di atas sebuah mobil jeep. Ia tersenyum puas. Hari ini adalah awal dari proyek besar yang akan mengubah hutan ini menjadi kebun sawit yang menguntungkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi dari kejauhan. Di batas hutan, 3 sosok berdiri diam. Lebo Idat, Pitaloka, dan Gumara. Mereka menyaksikan dengan tatapan tajam saat pohon-pohon mulai ditebang. Udara yang biasanya penuh dengan aroma tanah dan dedaunan kini tercampur bau minyak dan logam panas. Gumara mengepalkan tangan. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Lebo Ida tetap diam, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. Ia sudah tahu sejak lama bahwa hari ini akan datang. Pitaloka menoleh ke arah Gumara. "Kau sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Ini bukan hanya tentang hutan, ini tentang keseimbangan. Jika mereka terus maju, bukan hanya pohon yang akan mati, tapi seluruh ekosistem yang terikat dengan tanah ini." Gumara menarik napas dalam. Sejak mengetahui bahwa ia adalah keturunan manusia harimau, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hutan ini, tanah ini, bukan hanya sekadar kumpulan pepohonan. Ia bisa merasakannya. Ia bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain. Dan suara-suara itu mulai menjerit dalam kesakitan. Lebo Idat akhirnya berbicara. "Kita harus bertindak sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, ketiganya melangkah ke dalam bayangan pepohonan, menuju tempat di mana pertempuran yang lebih besar telah menunggu mereka.
Suara gergaji mesin masih menggema ketika Lebo Idat, Pitaloka, dan Gumara muncul dari dalam hutan. Langkah mereka tegap. Mata mereka menyorot tajam ke arah sekelompok pekerja dan preman yang mengawal alat berat. Tirta Wisesa, yang sedang berdiri di samping jeep hitamnya, segera menyadari kehadiran mereka. Ia melangkah maju dengan senyum mengejek. "Lihat siapa yang datang," katanya santai. "3 orang melawan puluhan orangku? Kalian pikir bisa menghentikan proyek ini hanya dengan tatapan tajam?" Lebo Idat tidak terpengaruh. Ia maju selangkah. Suaranya tegas namun tenang. "Hentikan ini sebelum terlambat." Tirta tertawa kecil, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Beberapa preman bertubuh kekar maju. Tangan mereka menggenggam pentungan dan golok. "Aku menghormati orang-orang tua sepertimu, Lebo Idat," kata Tirta. "Tapi dunia sudah berubah. Hutan ini tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan desa ini adalah uang. Kemajuan. Kemajuan." Pitaloka mencibir. "Kau menyebut kehancuran sebagai kemajuan?" Tirta mengangkat bahunya. "Tergantung sudut pandang." Tanpa banyak bicara lagi, seorang preman besar berlari ke arah Lebo Idat dengan pentungan terangkat tinggi. Namun, sebelum pukulan itu mengenai, bayangan hitam melesat dari samping. Gumara, dengan kecepatan luar biasa, menerjang preman itu dan menjatuhkannya ke tanah dalam sekali serangan. Suasana langsung berubah. Para pekerja mundur ketakutan. Preman-preman lain mengangkat senjata mereka. Tetapi kali ini mereka tidak hanya berhadapan dengan manusia biasa. Gumara menatap mereka dengan mata emas yang berkilat di bawah sinar matahari. Darahnya mendidih. Ia bisa merasakan kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Tubuhnya menegang. Otot-ototnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian merusak hutan ini," gumamnya. Lalu, ia bergerak. Dalam sekejap, Gumara menerjang 2 preman lainnya, menghindari serangan mereka dengan gesit seperti seekor harimau yang berburu di malam hari. Pitaloka juga bergerak cepat, menendang seorang preman hingga tersungkur ke tanah. Sementara Lebo Idat tetap berdiri dengan tenang, matanya mengawasi segala yang terjadi. Tirta mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan mereka. Ia menyipitkan mata, lalu menoleh ke samping. Di sana, seseorang sudah berdiri, mengawasi pertempuran dengan senyum tipis. Datuk Rengga. Ia berjalan pelan ke tengah lapangan. Tubuhnya tegap, tatapannya dingin. "Cukup main-mainnya," katanya. "Aku akan mengurus ini sendiri." Suasana mendadak berubah tegang. Pitaloka langsung menegang saat melihatnya. "Gumara, hati-hati," bisiknya. "Dia bukan lawan biasa." Gumara menoleh ke arah pria itu, mencoba membaca gerak-geriknya. Dan saat Datuk Rengga mulai bergerak, Gumara merasakan sesuatu yang tak biasa. Pria itu bukan hanya sekadar manusia. Ia adalah seorang manusia harimau, seperti mereka. Dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gumara berdiri tegak. Napasnya masih teratur meskipun tubuhnya mulai terasa panas oleh adrenalin. Di depannya, Datuk Rengga melangkah pelan, seolah menimbang-nimbang sebelum menyerang. Tatapannya dingin, dan senyum tipisnya penuh ejekan. "Jadi ini bocah baru yang kalian bawa?" katanya sambil melirik ke arah Lebo Idat dan Pitaloka. "Kau pikir dia sudah siap menghadapi seseorang sepertiku?" Lebo Idat tetap tenang. "Ini bukan tentang siap atau tidak, Rengga." Rengga mendengus. "Aku lupa. Kau selalu percaya pada keseimbangan dan takdir, bukan?" Ia menggeleng kecil, lalu menatap langsung ke mata Gumara. "Tapi aku tidak percaya omong kosong itu. Yang aku percaya hanya kekuatan. Dan yang kuatlah yang akan bertahan." Sebelum Gumara bisa menjawab, Rengga bergerak lebih cepat dari yang bisa diduga. Dalam sekejap, ia sudah ada di depan Gumara, melayangkan cakar tajam ke arah dada pemuda itu. Gumara nyaris tak punya waktu untuk bereaksi, tetapi insting dalam dirinya bergerak lebih dulu. Ia melompat ke samping, menghindari serangan dengan gerakan yang lebih gesit dari manusia biasa. Namun, Rengga sudah mengantisipasi. Ia berbalik dan dengan satu pukulan telak, menyerang sisi tubuh Gumara,
membuatnya terpental beberapa meter dan jatuh keras ke tanah. Pitaloka tersentak. Gumara! Gumara meringis, merasakan rasa sakit menjalar di sisi tubuhnya. Tetapi di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit. Darahnya bergejolak. Ia merasakan dorongan yang sama seperti saat pertama kali bertemu harimau hitam di hutan. Perlahan, ia bangkit kembali. Nafasnya berat, tetapi matanya mulai berubah. Cahaya emas bersinar di irisnya. Rengga mengangkat alis. Akhirnya kau menunjukkannya. Gumara bisa merasakan kuku-kukunya mulai memanjang. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Ia menatap Rengga. Kali ini bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku mungkin baru tahu tentang kekuatan ini, kata Gumara. Suaranya lebih dalam. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang harus kami lindungi. Rengga menyeringai. Bagus. Sekarang, kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Dengan kecepatan luar biasa, keduanya menerjang ke arah satu sama lain. Dua manusia harimau bertabrakan dalam pertarungan yang akan menentukan nasib hutan ini. Sementara itu, di kejauhan, Tirta Wisesa menonton dengan ekspresi penuh ketertarikan. Menarik, sepertinya aku harus mempertimbangkan ulang strategi ini. Pertarungan masih jauh dari selesai. Pertarungan antara Gumara dan Datuk Rengga berlangsung sengit. Gumara sudah merasakan bagaimana kekuatannya perlahan terbangkit. Tetapi Rengga jelas lebih berpengalaman. Setiap pukulan dan cakaran yang ia layangkan hampir selalu bisa ditepis oleh lawannya. Sementara serangan dari Rengga begitu cepat dan mematikan. Sebuah pukulan keras mendarat di dada Gumara, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah, meninggalkan bekas luka gores yang mulai berdarah. Gumara mengerang pelan, mencoba bangkit. Tetapi tubuhnya masih belum bisa menandingi kekuatan penuh Rengga. Rengga menyeringai sambil melangkah mendekat. Kau masih terlalu lemah, bocah, katanya. Jika kau ingin menjadi manusia harimau sejati, kau harus bisa mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya. Pitaloka hendak melangkah maju membantu, tetapi Lebo Idat mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Biarkan aku yang turun tangan. Suasana di sekitar mereka seketika berubah. Angin yang tadinya hanya berembus pelan kini mulai berputar, menciptakan hembusan yang membawa suara gemuruh dari dalam hutan. Pepohonan bergoyang meski tidak ada angin kencang yang terlihat. Rengga, yang tadinya penuh percaya diri, kini menegang. Matanya membulat saat ia menyadari apa yang terjadi. Kau benar-benar akan menunjukkan kekuatan itu, Idat? Tanyanya dengan nada ragu. Lebo Idat tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya sesaat, menarik napas dalam. Lalu dalam sekejap tubuhnya mulai berubah. Rambut putihnya berpendar dalam cahaya samar. Otot-ototnya yang selama ini tersembunyi di balik pakaiannya kini tampak lebih kuat. Tatapannya tetap tenang. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rengga mundur selangkah. Dan lalu, raungan besar menggema di seluruh hutan. Lebo Idat berubah sepenuhnya menjadi harimau. Tetapi tidak seperti yang lain. Tubuhnya lebih besar dari harimau biasa. Bulunya bukan hitam, melainkan keemasan dengan garis putih berkilat di bawah sinar matahari. Matanya bersinar tajam, penuh dengan kebijaksanaan sekaligus kekuatan. Ia bukan sekadar manusia harimau. Ia adalah penjaga sejati hutan Kumayan. Tirta Wisesa, yang sejak tadi hanya mengamati dari kejauhan, kini mulai merasakan kegelisahan. Apa-apaan ini? Bisiknya. Rengga, meskipun masih mencoba mempertahankan ketenangannya, terlihat menelan ludah. Lebo Idat melangkah maju, dan hanya dengan tatapannya saja, udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Ia menatap langsung ke arah Rengga. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Rengga. Suara Lebo Idat terdengar lebih dalam, lebih bergema. Rengga mengepalkan tangannya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Aku tidak akan tunduk padamu, Idat. Aku lebih kuat sekarang. Tetapi sebelum Rengga sempat menyerang, Lebo Idat hanya menggerakkan satu kaki ke depan. Hanya itu. Tapi efeknya luar biasa. Angin kencang tiba-tiba berhembus deras, menciptakan badai kecil yang berputar di sekitar mereka.
Pohon-pohon berguncang, daun-daun berhamburan ke udara. Rengga terdorong ke belakang beberapa langkah hanya karena tekanan dari langkah itu. "Kau tahu kau tidak akan menang," kata Lebo Idat dengan suara yang lebih lembut, tetapi tetap penuh kekuatan. "Pergilah dari sini sebelum semuanya terlambat." Rengga menatapnya dengan penuh kebencian. Napasnya memburu, tubuhnya masih dalam posisi bertahan. Tetapi ia tahu, ia tidak akan bisa menang melawan Lebo Idat dalam wujud ini. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya Rengga mundur. Dengan tatapan yang masih menyala penuh dendam, ia berbalik dan berjalan ke arah Tirtawisesa. Ini belum berakhir. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, ia melesat ke dalam hutan, menghilang dalam kegelapan. Tirtawisesa, yang kini mulai menyadari bahwa keadaan berbalik melawannya, mengepalkan tangannya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Lebo Idat dengan ekspresi penuh perhitungan, lalu naik kembali ke mobilnya. "Kita mundur untuk sekarang." Dengan suara deru mesin, jeep hitam itu berbalik, diikuti oleh buldoser dan alat-alat berat lainnya yang kini ditinggalkan begitu saja. Perlahan, suara mesin memudar, menyisakan hanya suara angin yang kembali tenang. Pitaloka menghela napas lega. "Untuk sekarang, mereka mundur, tapi kita tahu mereka akan kembali." Gumara, yang kini sudah bisa berdiri kembali, menatap ke arah Lebo Idat. Tubuh pria tua itu perlahan kembali ke wujud manusianya. Gumara kini benar-benar mengerti. Hutan ini bukan sekadar tanah atau pepohonan. Hutan ini memiliki jiwa, dan mereka adalah penjaganya. Dan selama mereka masih berdiri, hutan ini tidak akan jatuh. Suara mesin akhirnya benar-benar menghilang, menyisakan keheningan yang terasa aneh setelah kegaduhan yang terjadi sebelumnya. Udara pagi kembali dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja terguncang badai kekuatan Lebo Idat. Gumara masih berdiri di tempatnya. Napasnya masih berat. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat pertarungan dengan Datuk Rengga. Di dadanya, luka goresan dari pertarungan tadi mulai sembuh perlahan. Darah manusia harimau dalam dirinya mulai bekerja, memberikan pemulihan lebih cepat dari manusia biasa. Pitaloka menatap ke arah hutan yang hampir dirusak. Sejumlah pohon telah tumbang, tanahnya terbuka, tetapi mereka datang tepat waktu sebelum Tirta dan anak buahnya bisa melakukan lebih banyak kerusakan. "Untuk saat ini, kita berhasil menghentikan mereka," kata Pitaloka. Suaranya tetap dingin seperti biasa. "Tapi ini bukan akhir." Lebo Idat mengangguk. Tirtawisesa bukan orang yang mudah menyerah. Ia akan kembali dengan strategi baru. Gumara mengepalkan tangannya, menatap ke arah tempat di mana Tirta dan Datuk Rengga menghilang. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Lebo Idat menatapnya dalam, seakan sedang menilai sesuatu dalam diri Gumara. "Kau sudah melihat apa yang terjadi hari ini?" jawabnya. "Hutan ini bukan sekadar tempat tinggal bagi makhluk-makhluk liar. Hutan ini hidup, bernafas, dan terhubung dengan kita. Selama kita berdiri sebagai penjaga, tidak ada yang boleh menyentuhnya." Gumara menghela napas panjang. Semalam, ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sekarang, ia berdiri di sini, sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pitaloka mendekat, menatap Gumara dengan lebih serius. "Kau bukan lagi sekadar manusia biasa, Gumara. Kau adalah manusia harimau. Dan ini adalah tanggung jawab yang harus kau emban." Sejenak, Gumara tidak menjawab. Ia menoleh ke arah hutan, mendengar suara samar dedaunan yang bergesek. Kali ini, ia tidak hanya melihat hutan sebagai kumpulan pohon, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang harus dijaga. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Perlahan, ia mengangguk. "Aku mengerti." Lebo Idat tersenyum tipis. "Maka bersiaplah. Ini baru awal dari perjalananmu." Matahari mulai naik, menyinari hutan yang masih bertahan. Namun, bayang-bayang ancaman masih menggantung di kejauhan. Mereka mungkin telah memenangkan pertempuran hari ini, tetapi perang masih jauh dari selesai.
Langit pagi mulai cerah. Sinar matahari menembus dedaunan yang masih bergetar akibat pertempuran sebelumnya. Hutan Kumayan, meskipun telah mengalami kerusakan, masih berdiri tegak. Suara burung kembali terdengar, perlahan mengembalikan harmoni yang sempat terganggu. Gumara berdiri di tepi hutan, merasakan energi yang mengalir melalui tanah dan pepohonan. Ia kini mengerti bahwa darah manusia harimau yang mengalir dalam dirinya bukanlah sekadar kutukan, tetapi sebuah panggilan. Pitaloka berdiri di sampingnya, menatap ke arah hutan yang masih selamat. Kau tahu, dulu sebelum aku menerima takdir ini, aku juga meragukannya. Gumara menoleh ke arahnya. Pitaloka melanjutkan, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku pikir, menjadi manusia harimau berarti kehilangan jati diri sebagai manusia. Tapi aku salah. Kita bukan hanya manusia, dan bukan hanya harimau. Kita adalah penjaga. Kita adalah perantara antara alam dan dunia manusia. Gumara menghela napas panjang. Ia mulai memahami arti dari semua ini, tetapi pertanyaan baru muncul di benaknya. Bagaimana dengan Datuk Rengga? Dia juga manusia harimau, tetapi dia berpihak pada Tirta. Lebo Idat yang berdiri sedikit lebih jauh menoleh ke arah mereka. Tidak semua manusia harimau memiliki hati yang sama. Ia berjalan mendekat, lalu menatap Gumara dengan bijaksana. Dulu, Rengga adalah salah satu dari kita. Namun, ia memilih jalan yang berbeda. Ia percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dan itu yang membuatnya jatuh ke dalam ambisi manusia seperti Tirta Wisesa. Gumara menggertakkan giginya. Berarti dia akan kembali. Lebo Idat mengangguk pelan. Ia tidak akan tinggal diam. Kekalahan hari ini hanya membuatnya semakin membenci kita. Ia akan datang lagi. Dan kali ini, ia mungkin membawa kekuatan yang lebih besar. Sejenak, ketiganya terdiam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Gumara menatap kedua tangannya. Ia masih ingat bagaimana kekuatannya bangkit saat bertarung melawan Rengga. Ia tahu bahwa ia masih jauh dari menguasai kekuatan ini sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lari dari tanggung jawab ini. Pitaloka menepuk bahunya ringan. Sudah saatnya kita bersiap. Tirta mungkin pergi hari ini, tapi ancaman seperti dia tidak akan pernah benar-benar hilang. Gumara mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebo Ida tersenyum tipis. Tatapannya penuh keyakinan. Kita jaga hutan ini, seperti yang telah dilakukan para leluhur sebelum kita. Matahari semakin tinggi, menerangi hutan yang masih berdiri kokoh. Di kejauhan, terdengar suara raungan harimau, menggema di antara pepohonan. Legenda manusia harimau tidak akan mati, dan penjaga hutan Kumayan akan selalu ada.